ku ilat sunnah-sunnahan. Wal makna fi bermula ilat jadi makna hukum. Makna daripada hukum sunnahan, makna hukum artinya ilat. Kan? Bermula ilat padanya sunnah menutup kubur dengan kain. Itu sungguhnya bermula dianya mayit itu rupama yang kasih terkadang tersingkap oleh dianya mayit ketika membaringkan. Kalaupun dia tidak tersingkap ketika membaringkan wahal lisyada, ketika membaringkan dan melepas ikatan-ikatan. Kan? Dehahan dengan dehah itu hanya meluwe. Deh buku yang nanti kan dampak apa-apa yang ada. Kan? Ini kan kado buku yang punya yang laga yang deh hana buku. Punya hana laga yang deh yang kiwahi ya. Sehingga ya zaharu mayustahabu ikhfa'uhu, sehingga nampaklah oleh sesuatu yang disunahkan akan menyembunyikannya sesuatu. Ini kan kado cacak-cacak yang ketika memandikan kan, dimana sunnah memandikan itu adalah orang terpercaya, sehingga kalau ada keburukan itu kan nanti dia tutupi, nanti dia pegah bago. Jadi ketika memandikan ditutupi, nanti ketika menguburkan tahu-tahu itu semua terbuka, jadi kok nggak terbongkar rahasia itu kan? Dia ya. Wa yaqula ma yudkhiluhul qabra, dan disunahkan bahwa mengucapkan oleh man yang memasukkan oleh dia nyaman akannya mayit, ia masukkan akan kubur. Apa dia ucapkan? Bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berzikir dulu kepada Allah kan? Jadi lagi ke Allah wa rafa'na laka dzikrakan. Dia la udkaru illa wa tudkar. Jadi ketika memasukkan itu berzikirlah kepada Allah kan? Samping berzikir kepada Allah harus juga berzikir, harus juga mengucap salawat, harus juga disebut Nabi Muhammad kan? Dengan kata moyang dan bismillah dengan nama Allah. Wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan oleh Turmudi dan selainnya Turmudi dari Ibnu Umar akan sungguhnya bermula dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bermula dianya Nabi itu bila meletakkan oleh dianya Nabi akan mayit lampu yang hanya perlu slow tahu makna, karena makna mudah, makna pada umumnya. Bila meletakkan oleh dianya Rasul akan mayit dalam kubur, niscaya berkata oleh dianya Rasul, Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Dan Rasul tidak mengatakan, tidak idhofahkan kepada ayat mutakaliman wa ala millati dan atif agama ulun. Tapi disebut gelar beliau kan? Sebut gelar beliau wa ala millati Rasulillah. Bila meletakkan oleh dianya Rasul akan mayit dalam kubur, niscaya berkata oleh dianya Rasul, Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Wa fi riwayatin, lam tabuh riwayat, wa ala sunnati, bukan wa ala millati tapi wa ala sunnati, dan atas sunnah. Ini riwayat Abu Dawud sih, nah. Dalam tabur riwayat daripada Abu Dawud bukan wa ala millati, itu riwayatnya wa ala sunnah.
Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan meriwayatkan oleh Turmudi juga dari Ibnu Umar, akan sungguhnya bermula dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, berkata oleh dianya Nabi. Apa sabda Nabi? Idza wada'tum mautakum fil qabri faqulu bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Bila meletakkan oleh kalian akan mayit-mayit kalian, mautanya pun jamak dari maitum, dalam kubur, niscaya ucapkanlah oleh kalian, katakanlah oleh kalian bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu dasar hukum sunnah ini kan. Karena ada kubur itu. Wal mas'alatani dzakarahuma Rafi'i ma'al masail salas ba'da. Bermula dua masalah ini, dua masalah apa? Menutup kubur dengan kain ketika pengebumian dan ketika mengucapkan bismillah dan seterusnya. Bermula dua masalah ini menyebutkan akan keduanya dua masalah oleh Imam Rafi'i. Ayat ente kola muharram. Ma'al masail salasi ba'dahuma, menyebutkan oleh Imam Rafi'i akan keduanya beserta masail salas, beserta tiga masalah ba'dahuma, tiga masalah setelah keduanya dua masalah. Jadi dalam kitab lain ada sebut oleh Imam Rafi'i. Jadi di sini karena tidak disebut maka mungkin itu kan kul tentang masail mansurah. Masalah yang dia kayaknya. Yang itu datangnya. Udah pertanyaan dia tanya bagimu, bilang gitu. Wala yufrashu tahtahu syai'un minal firas, dan tidak dihamparkan di bawahnya mayit akan apapun daripada hamparan. Ini tidak usah pakai tikar, kan? Katir je hatir spring bed. No, hatir tanah semua. No, dari tanah kembali ke tanah. Jadi anak pakai spring bed. Nah, pakai tikar, pakai tilangnya anak langsung bujak dulu. Wala yudau tahta ra'sihi mikhaddah, dan tidak diletakkan di bawah kepalanya mayit, tidak diletakkan akan mikhaddah, akan bantai. Mikhaddah dibaca dengan kasrah, yang bermakna tidak diletak buahnya bagaimana? Tidak diletakkan artinya yukrahu ta'liq, artinya makruh. Akan demikian, artinya makruh. Akan demikian, meletakkan bantal juga menghamparkan sesuatu di bawah mayit. Alasan bahwanya makruh li'anna idha'atu malin, karena sesungguhnya bermula demikian, meletakkan bantal dan menghamparkan sesuatu itu idha'atu malin, itu menyanyiakan harta. Waqala fi tahdhib la ba'sa bih, berkata pengarang tahdhib dalam kitab tahdhib, keduanya la ba'sa bih, tidak mengapa.
dengannya demikian, meletakkan bantal ataupun hamparan. Jadi makna la ba'san berartinya hana hari tapi makruh. Mengadu ngoino kan. Jadi makruh. Jadi kalau ada dikatakan dalam tahzib kun la ba'san tiba lah. Jadi hari. Hana hari berarti makruh. Wa yukrahu dan makruh. Makruh dafnuhu kitabut. Makruh mengebumikannya mayit dalam peti. Ada lagi orang Nasrani itu mau pakai peti ya. Jadi orang Islam mau pakai peti ya, bijak. Makruh membumikannya mayit dalam peti illa fi ardi nadiyah, kecuali pada tanah yang basah. Nah, karena kalau tanah itu basah nanti runtuh nanti. Nah, kecuali pada tanah yang basah, nadiyah dibaca dengan takhfif tahtaniyah dengan meringankan huruf yang bertitik dua. Jadi nadiyah bertasydid nadiyah. Aurikhwah ataupun di tanah yang rakhwah ataupun di tanah yang lembek. Rakhwah bisa dibaca dengan kasrah ra, bisa juga dibaca dengan fathahnya. Jadi itu makna kecuali. Kecuali di tanah yang basah ataupun lembek artinya la yukrah, artinya tidak makruh. Kan dianya tidak makruh akan dianya mengebumikan dalam peti ketika tanah itu basah ataupun lembek. Nah, gaganya jadi kalau tanah-tanah keras lagi tanuhino, konkret tanuhino, jadi kan tidak ada kekhawatiran bahwa akan runtuh tanah ketika dikebumikan. Nah, jadi tidak usah pakai peti. Tapi kalau tanah-tanah lembek lagi di daerah Sukabumi dan Utang Sukabumi, galak bumbu. Kan tanah-tanah lembek itu biasanya longsor di situ. Ini karena kebiasaan longsor, maka pakai peti ya. Wala tunfadu wasiyatu bihi, dan tidak dilaksanakan akan wasiatnya mayit dengannya tabut, dengannya peti, kecuali wasiat dia pakai peti itu fi hadhil halah, kecuali pada ini keadaan kan. Jadi kalau tanahnya itu berarti mayitnya malih man. Jadi aku dikebumikan di tempat itu, cuman masalahnya tempat itu karena dia lembek pakai peti. Jadi karena firasat bahwa dia akan mati ya pakai peti. Jadi kalau memang keadaan tanahnya seperti itu, maka dilaksanakan wasiat muhandek. Namanya peti-petinya itu duit pensi lah. Nah, kayak peti aja itu duit pensi. Nah, jadi kalau enggak aja lo aman menyia-nyiakan harta. Nah, seharusnya harta yang ditinggalkan itu adalah untuk ahli waris. Nah, jadi untuk manyetnya ala kadar dong, bahkan hijau kapan pi ala kadar sih, ala kadar hijau aku yang baru pakai gorden dia warna putih kan. Watakunu mirasil mal, dan adalah bermula dianya peti
Watakunu mirasil mal, dan adalah bermula dianya peti itu diambil dari pokok harta. Nah, pokok harta artinya jangan dipotong dulu untuk utang dan jangan dipotong dulu untuk wasiat. Dan itu dimasukkan dalam tajhiz, dalam perlengkapan persiapan pengumian mayit. Kan? Gitu. Wa yajuzu min ghairi karahatin dafnu lailan. Dan boleh tanpa makruh, boleh oleh pengebumian ketika malam. Dan waktu kirahatin. Boleh oleh pengebumian ketika malam dan pada waktu makruh. Pada waktu makruh mayang. Waktu makruh mayang itu kan ketika terangkat matahari ya. Idza lam yataharrahu, boleh mengumikan ketika malam dan pada waktu makruh mayang apabila tidak memilih oleh seorang akan dianya mangkur, yaitu malam dan waktu kirahat mayang. Nah, jadi sifatnya sifatnya apa adanya. Nah, ini kalau mau apa adanya, selesai mempersiapkan mayat, kemudian kalau ternyata mau bumikannya itu jatuh ketika malam, kaku, berarti anak makruh. Begitu juga ketika waktu karahan. Nah, tapi kalau seandainya dipilih, jadi ini nanti malam kan pas malam tahun baru kan. Nah, jadi nanti dikemumikan ketika supaya rame, dikemumikan jam 12 malam. Nah, jadi bertepatan dengan pergantian tahun. Nah, jadi dikemumikan pada tanggal. Jadi orang biasanya kan pilih waktu-waktu indah kan? Nah, pada malam, tahun baru, pada jam 00.00. Macam itu. Lagi beda sesang semua. Zakara dzalik fi Rawdati, menyebutkan oleh Imam Nawawi akan demikian kebolehan mengumumkan apabila tidak dipilih waktu itu oleh Imam Nawawi dalam Rawdah. Dan berkata oleh dia Imam Nawawi, apa kata Imam Nawawi? Bermula hadis Uqbah bin Amir dalam Sahih Muslim. Apa hadisnya? Salatu sa'atin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fihinna wa anna qabara fihinna mautan wa dzakara waqtal istiwa wa tulu'i wal ghurub. Mahmud dihamili. Dan berkata oleh dia Imam Nawawi, nyuruh-urungnya apa hadis bek gabuk mau hukum kamu. Bahwa fatwa alim ulama boleh dan tidak makruh mengumumkan pada waktu malam dan pada waktu karahat semayang, kecuali bila dia memilih. Fatwa kami ini boleh mengumumkan ini yang kaji kefatwaan. Nah, jadi bagi para penghafal hadis tidak usah kemudian mengatakan nyampuannya hancur dan karena nyuna hadis. Jangan baru hafal hadis dikrek olehnya nyak bantah kamu. Apa dikrek kamu apa? Ya. Bina hadis-hadis kalau kamu hafal yang dulu. Jadi kalaupun ada hadis tentang Uqbah ini, beliau berkata bermula hadis Uqbah bin Amir dalam Sahih Muslim. Karena kebiasaan Wahabi akhirnya mau dia hafal hadis kagak larang oleh Nabi. Nya pun miu malam-malam nahana melarangkan kami. Baru nyanta boh napai. Jangan hadis yang lain loh man. Kan? Hadis salah susaatin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salat fihinna. Bermula 3 saat itu melarang akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada salat
padanya 3 saat. Dan Rasulullah melarang daripada anak birah. Rasul melarang daripada bahwa menguburkan. Oleh kami pada mereka 3 saat kami kuburkan akan mayit-mayit kami. Madzakara dan menyebutkan oleh dianya Uqbah. Uqbah menyebutkan mana itu 3 saat. Nah, yang pertama waktu istiwa. Yang pertama adalah waktu istiwa. Waktu istiwa itu adalah waktu qiraah maya, kan? Maya sunat mutlak. Yang kedua adalah waktu tulu, waktu terbit matahari. Nah, yang ketiga adalah ghurub, pada waktu terbenam matahari. Terbenam matahari itu artinya lail. Dan terbenam matahari itu artinya malam. Jadi ada 3 saat di mana Rasul melarang kami untuk sholat di waktu itu dan menghubungikan mayit-mayit di waktu itu. Kan? Nah, 2 dari keduanya adalah waktu qiraah dan 1 adalah ketika malam, yaitu ghurub. Jadi barang siapa yang baru 1 hadis ini dia hafal, dia pegah-pegah nah kagak larang oleh Nabi. Larang kemana larangnya berarti hari. Mahmulun. Yang hadis kamu telah hadisnya pokoknya gelarang. Nah. Jadi hadisnya mahmul. Dipertanggungkan akan dianya hadis sebagaimana berkata oleh Qadhi Abu Thayyib dan berkata Al-Mutawalli, dipertanggungkan atas taharri dzalik wa qasdihi, dipertanggungkan atas memilih demikian saat-saat. Pun demikian waktu-waktu tadi, demikian 3 waktu tadi. Wa qasdihi, dan memaksudkannya demikian waktu-waktu tadi. Jadi kalaupun ada hadis yang mengatakan begini, ini dipertanggungkan kepada idza taharra wa qasada. Bila seorang itu memilih waktu ini dan memaksudkan waktu ini. Kalau seandainya terjadinya itu tidak direncanakan, kejadian menghubungkan malam ataupun waktu qiraah ini tidak direncanakan, ya alhamdulillah. Kan? Kenapa? Dihikayati Syekh Abi Hamid wa jama'atin ijma'a ala adami karahati dafn. Kenapa harus dipertanggungkan atas merencanakan dan memilih waktu itu? Dikarenakan hikayah cerita dari Syekh Abi Hamid dan sekelompok ulama, beliau menghikayahkan akan ijma ulama atas tidak makruh, tiada kemakruhan mengumumkan pada waktu-waktu allati naha 'anis shalah fiha, pada waktu-waktu yang nuhiya 'anis shalah fiha. Pada waktu-waktu yang dilarang daripada sholat padanya waktu. Jadi yang kayak ijma ulama itu pasti berdasarkan hadis. Jadi jadi karena ini sudah ada ijma bahwa ya ijma ya dari masa sahabat sudah ijma, dari masa kemudian masa tabi'in kemudian sudah ijma. Jadi orang ketika dia baru hafal hadis ini, jangan dia lawan itu ijma bahwa tidak makruh mengumumkan di waktu-waktu itu. Kenapa? Karena ijma ulama itu juga pasti berdasarkan hadis. Dan biasa saja, kenapa hadis itu tidak beredar? Tidak beredar di masa-masa kemudian. Biasa saja hadis itu tidak sempat diriwayatkan. Tahu-tahu si periwayat itu meninggal. Dan tapi sudah menjadi ijma ulama dari masa sahabat bahwa boleh memimpikan di masa itu. Jadi kebancin, maka ketika itu sudah ta'arud, berarti ijma itu pasti dia bersadarkan kepada hadis, kan? Nah, berarti kalau kata ta'arud berarti sudah bertentangan antara hadis ini dengan hadis yang menjadi sandaran ijma. Jadi kebancitnya harus hamal berarti ya.
Dan harus dikompromikan. Kalau bisa dijamak, kalau bisa dikompromikan, maka jangan dikuburkan salah satu hadis. Menginginkan jamak bisa dikompromikan, kakek dijamak mati. Bagaimana cara menjamak, cara mengkompromikan hadis ini dengan hadis sandaran ijma? Cara kompromikan kakeknya. Nah, jadi larangan Rasul itu bila ada tahari, bila dia memilih waktu itu, atau dia merencanakan waktu itu. Kalau tidak ada perencanaan, makanya makruh. Nah, jadi karenanya kehasil ijma. Nah, jadi biasa lah. Baru hafal hadis, betul dia hafal dengan sanad-sanadnya dia hafal. Kemudian jak salah ulama. Tijih salah, tijih salah. Baru jangan hadis dia apa tang ulama jamun hana apa hadis. Nah, Rasulullah. Yang berarti yang bid'ah kan. Antum pupuk lah masa Nabi. Jadi kong kakreh ji go ijma. Tang ijma ulamaan sandaran jipu bak kaye sandaran ijma. Wahabi pakai kucing pergi. Oh. Kopi bid'atin lah. Menan lah. Kan? Nah, jadi juga hasil ijma ada punya bantah ijma. Nah, sami'na wa ta'na yo karena la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku hanya akan ijma atas kesesatan. Jadi yang pasti ada dasar. Kayak salah ulama. Yang kor. Keluarga naik taman matahari. Hah? Keluarga. Preh keluarga. Nah, tahari wajah aja preh keluarga. Tapi preh keluarga yang menyaji kari kalau dia dekat. Kan? Dan tidak ada kekhawatiran berubah. Kan? Jadi preh itu pun wali kalau penjelasan di belakang. Dengan batas prehnya sama lewat makanya. Kenapa? Kan? Dia. Tapi benar kalau wali daripada mayit itu boleh preh dan dia pun dekat kan. Tapi kalau jauh nyampu preh. Nah, preh darah baru. Kan? Wa ghairuhuma dan bermula selain keduanya, artinya ghairul laili wa ghairul laili. Bermula selain keduanya artinya selain malam. Selain malamnya ampu dende uron. Nawate lain mau nyukur malaman wa nahar. Bermula selain keduanya artinya selain malam, yaitu nahar. Dan selain keduanya juga adalah ghairu waqtil karahah. Selain keduanya juga adalah selain waktu karahah. Afdalu lidafni. Selain keduanya yaitu bukan malam, yaitu siang. Dan selain keduanya juga adalah selain waktu karahah. Itu lebih utama lidafni untuk pengebumian. Kan? Minuma dibanding keduanya. Kemudian dibanding keduanya malam dan waktu karahah. Yang kiwan surah lebih utama buno gelarang. Jino kan lebih utama berarti kon nafadilah batian. Dan nah keutamaan cik berarti mengumikan ketika malam. Padahal buno pegah. Nah laranganan kalau pada waktu karahah. Selain keduanya itu lebih utama, artinya fadilun alaihima. Itu utama, lebih utama artinya utama atas keduanya.
malam dan waktu kiraat. Kan? Bukan sebaiknya, tapi yang enggak ciagenya. Kan? Nah, ya. Wa ibaratu raudhati al-mustahab ayudfana naharan. Bermula redaksi raudhah, ibarat redaksi raudhah. Al-mustahab bermula yang sunnah itu yudfana naharan. Kan? Bermula yang sunnah itu bahwa dikebutkan akan dianya mayit ketika siang. Jadi kalau sudah selesai malam ya tunggulah sampai siang lah berarti ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dia tidak menyengaja, kalau tidak ada rencana untuk mengumikan ketika malam, ya hana makruh. Kan? Nah, jadi boleh mengumikan ketika malam kalau tidak direncanakan. Begitu juga pada waktu-waktu karaha. Tapi yang sunnah kan, yang afdal. Nah, jadi yang afdal itu adalah dikemumikan ketika malam dan di selain waktu-waktu karaha. Tapi itu pun ada catatan itu. Ya, menunda ketika sudah siap dikemumikan malam tapi ditunda untuk hingga siang itu ada catatan, dengan catatan jangan sampai mayat itu berubah. Nah, jadi boleh mengumikan ketika malam bila tidak ada direncanakan untuk mengumikan ketika malam, begitu juga waktu karaha. Cuman yang lebih utama ditunda. Nah, dan itu yang sunat itu ditunda diumikan ketika siang lewat malam. Kan? Itu ada di dalam itu. Fayun dabu, qaulu al mustahab ayudfana nahar. Yang sunnah adalah dikemumikan akan dianya mayit ketika siang. Artinya yundabu ayu akhara mamata lailan ilaihi. Disunahkan akan bahwa ditakhir, ditunda akan orang yang meninggal oleh dia nyaman, meninggal ia ketika malam, ditunda kepadanya siang. Nah, ditunda pada siang artinya mengumikannya ketika siang. Illa yurin, kecuali karena uzur, kata yurin, seperti tagayur, mengubah manye. Nah, itu artinya kalau dia tidak rencanakan mengumikan ketika malam, maka mengumikan ketika malam itu jawaz, itu boleh, tidak makruh. Kan? Tapi kalau seandainya mayit itu tidak berubah, maka disunahkan adalah dikebumikan ketika siang. Boleh keluar. Wasakata fiha fi syarhil muadzabi madhkuri fihi jami'u madhkir fil mas'alataini anil fadilati fil akhar. Dan diam oleh Imam Nawawi di dalamnya Raudhah dan di dalam Syarah Muhadzab. Yang disebutkan di dalamnya Syarah Muhadzab disebutkan akan jami' madzukir fil mas'alatain. Diam oleh Imam Nawawi dalamnya Raudhah dan dalam Syarah Muhadzab yang disebutkan padanya Syarah Muhadzab disebutkan akan semua keterangan yang telah disebutkan akannya keterangan pada dua masalah tersebut. Dua masalah artinya mengumikan ketika malam dan mengumikan ketika waktu karaha. Nah, anil fadilati fil akhar lil ilmi biha minan nahi.
Beliau diam, jadi di sini cuma disebutkan kalau dalam syarah muhadzab yang disebutkan hanya keutamaan memimikan ketika malam, kan? Keutamaan memimikan selain malam. Beliau diam daripada fadilati fil akhar. Beliau diam daripada keutamaan fil akhar, keutamaan pada satu masalah yang lain. Apa masalah yang lain? Yang tadi kan cuman beliau sebutkan dalam Raudhah itu, yang sunnah adalah dikebumikan ketika siang. Nah, jadi disunahkan kebumikan ketika siang. Kalau dikebumikan di selain waktu karahah gimana? Nah, seharusnya kan dua-dua disebut kan? Nah, sebelumnya disebutkan bahwa boleh dan tidak makruh mengumikan ketika malam, begitu juga pada waktu karahah semayang apabila tidak dia pilih, tidak dia rencanakan. Jadi kalau begitu kan, kalau dia kebumikan ketika siang, bagaimana dia rencanakan, dia tunda hingga kebumikan ketika siang, itu al-mustahab. Kalau dikebumikan selain waktu karahah, gimana? Ditunda hingga selain waktu karahah. Nah, itu yang tidak disebut dalam syarah muhadzab. Sakata agaknya. Tidak beliau sebut. Kenapa tidak beliau sebut? Nah, kenapa yang disebut dalam Raudhah cuman yang sunnah adalah dikebumikan ketika siang. Satunya lagi gimana? Selain waktu karahah. Kan? Dia yang kaya. Dia mulai dianya Imam Nawawi, padanya Raudhah. Dan kalau Raudhah mentang, beliau juga diam dalam syarah muhadzab. Yang dalam syarah muhadzab ini disebutkan, padanya syarah muhadzab disebutkan akan seluruh keterangan yang disebutkan. Akan dianya keterangan pada dua masalah tersebut, yaitu masalah mengumumkan ketika malam dan mengumumkan pada waktu karahah sholat. Dalam syarah muhadzab dua-dua ada disebutkan bahwanya jawas, kan? Nah, kemudian setelah itu disebutkan bahwa sunnah ketika siang. Jadi kalau sunnah ketika siang, berarti kan sunnah juga mengumikan pada selain waktu karahah. Yang selain waktu karahah pakuan hana tersebut, kan? Beliau diam anil fadilati fil akhar. Beliau diam daripada keutamaan. Cik fadilah ba'akhar. Bak masalah yang lain. Itu masalah yang lain, yaitu masalah mengumikan pada selain waktu karahah. Jadi yang ba'akharnya pakuan hana tersebut lil ilmi biha. Karena maklum biha, karena maklum dengannya fadilah fil akhar, kan? Karena maklum dengannya keutamaan bak masalah yang lain, bak masalah tabuh dengan itu pada selain waktu karah. Maklum minan nahi, maklum bisa dimaklumi daripada larangan. Kan gelarang leh Nabi bak waktu karahah, kan? Ini kalau bertepatan dengan waktu karahah gimana? Ya justru berarti anak buku. Cuman kan karena ini adalah larangan, sebaiknya kan keutamaannya adalah ditunda hingga selain waktu karahah. Begitu. Jadi semua harus dijelaskan berarti. Jadi dalam cara muhadzab apakah ana disebut tentang selain waktu karahahnya, kaji jangan apa yang sebut ni. Kan? Ini kegelarang oleh Nabi, berarti yang afdal adalah watenya berarti puput wate lain. Kan? Begitulah itu. Wa dzakara fihi lil mas'alatil ula hadits Jabir, dan menyebutkan oleh dianya Imam Nawawi di dalam syarah muhadzab. Imam Nawawi menyebutkan untuk masalah yang pertama
Apa masalah yang pertama? Yaitu mengumumkan ketika malam. Nah, inilah dia. Nah, jangan baru hafal satu hadis kemudian membantah fatwa ulama bahwa tidak boleh mengumumkan waktu malam karena nahana. Rasul melarang. Nah, jadi kagak oleh Nabi. Jangan hadis yang lain. Kenapa sampai ijma ulama bahwa boleh ketika tidak memilih. Kan? Imam Nawawi menyebutkan untuk masalah yang pertama dalam Syarah Muhadzab akan hadis Jabir bin Abdullah, akan hadis Jabir bin Abdullah. Berkata oleh dia Jabir bin Abdullah, ra'ana sunnaran fil makbarah. Melihat oleh masyarakat. Nas yang kau isim jamaah mengadakan masyarakat. Melihat oleh orang-orang akan naran. Nyambe makna neraka. Neraka alam kubur. Melihat oleh orang-orang akan api fil makbarah, api di pekuburan. Fa'atau jadi kong heboh bukan itu kuburan. Yang pasti heboh. Nah, fa'atau maka mendatangi oleh mereka masyarakat akan tiadnya pekuburan. Faidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qabri. Lalu ternyata Nabi lagi. Jadi Nabi pupuk nih nah. Tiba-tiba bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fil qabri. Ada dalam kubur. Wa idzan huwa yaqul nawiluni sahibakum. Dan tiba-tiba bermula dianya Rasul itu berkata oleh dianya Rasul, nawiluni sahibakum. Berikan oleh kalian akan daku, akan teman kalian. Jadi Rasul yang tangani. Jadi kalau Rasul kero yang tangani itu kejadian pun pada waktu malam. Nah, wa idzan huwa rajulul ladzi karena yarfa'u sautah bidzikri. Dan ternyata bermula dianya sahib, dianya teman, itu adalah seorang pria, adalah si pria yang adalah bermula dianya pria itu menyaringkan oleh dianya pria akan suaranya pria dengan zikir. Berarti menyaringkan suara ngondiknya berarti hana pukul berarti ya. Bukti kan Nabi sendiri yang menangani kan pengumumian pria yang menyaringkan zikir. Menyanyi tentu hana temung ke laki-laki di keutamaan dikemumikan oleh Rasul. Jadi Monyo kamu hati dia yang paling raya tulang kawan. La ilaha illallah, la ilaha dia yang paling raya tuan. Kan? Monyo hanjit pasti ada tangani oleh Nabi nya. Kan? Tapi ini malam. Kan? Nabi sendiri yang turun dalam kubur. Nah, inilah dia. Jadi itu hadis riwayat Muslimnya kong kamadu hadisnya hadis yang diriwayatkan dari Jabir. Jadi Muslim mengatakan Rasulullah melarang mengumumkan di tiga waktu, yaitu waktu kiraha dan waktu maghrib. Waktu maghrib artinya ketika malam. Nah, tapi Nabi sendiri kerjakan, berarti kan harus dijamak hadis ini dan harus dikompromikan hadis ini. Cara mengkompromikan bagaimana? Jadi ke ijma ulama melihat situasi yang ada, ijma'nya kan termasuk para sahabat, nah, jadi para sahabat lebih mengerti lah keadaan yang ada waktu itu. Maka mereka mereka pertanggungkan hadis yang melarang itu dan mereka pertanggungkan kepada tahara. Hadis yang melarang mengumumkan ketika malam itu apabila direncanakan pengumian ketika malam. Dan mengabek madung hadisnya. Nah, karena hanaha maka anjing yang kabidah.
Cuman ya afdal B wa T-nya. Kan itu kontroversi memang, harus tahu cara mempertanggungan hadis. Cuman yang utama adalah jangan ketika malam, jangan ketika makruh, ditunda. Itu pun dengan catatan kan selama tidak berubah mainnya. Nah, rawahu Abu Daud bisnadin ala syarti syaikhain. Meriwayatkan akannya hadis oleh Abu Daud. Beliau riwayatkan dengan sanad yang sanadnya high quality, sanad ala syarti syaikhain. Sanad atas standar syaikhain, standar syaikhain. Memang Abu Daud yang meriwayatkan, tapi standar yang digunakan, riwayat yang digunakan adalah riwayat yang langganan Bukhari Muslim. Ya, langganan Bukhari Muslim. Nah, jadi mau syarti syaikhain berarti kan urutan kepada maka urutan ke dan kualitas urutan keempat kan, karena yang tertinggi riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang kedua riwayat Bukhari saja, riwayat yang ketiga riwayat Muslim saja. Yang keempat adalah selain berdua tapi ala syarti himan, ya, standar sanad beliau berdua. Jadi kong kada bati pakon gamau pagi. Nah, Nabi mengumumkan ketika malam. Kan? Jadi itu perbuatan Nabi mengumumkan ketika malam selain wate kirahah, selain wate kirahah tinggal dikias berarti ya. Kan? Atau kalau dikemumikan wate kirahah, Bang, tidak direncanakan, dikias berarti ya. Yang jangan direncanakan. Rencanakan artinya nanti undang karena jinogok tunggu jabak kandung. Nah, itu sudah menarik. Wa yukrahu tajsisul kabri wal bina alaihi wal kitabatu alaihi. Makruh mengapur kubur artinya muncet. Karena yang sebahagian daripada idaatul mal, menyanyiakan harta. Anak pucet kuburan bahaganya. Jadi nak pempeng jak sedekah gede ba anak yatim. Tak usah dicek-cek. Tapi yang makruh hari. Bekre tak bukannya kepuset. Makruh. Menan duduk gak mangkong kaji kan. Kawati gak. Jadi yang kari duduk gak mah. Karena jauh buat makruh. Kan? Sama cila kita belum rukuk. Bak sabo urang-urang yang anda biasa piupok makruh menika biasa lah. Jadi nya anak puprai masalah. Karena nya anak ijma. Pulang kena udang garam merah. Yang poding. Makruh akan mengapur kuburan wal bina alaihi dan membangun atasnya kuburan. Wal kitabatu alaihi dan makruh syid menulis atasnya kuburan. Hadhil mas'alah wa ma ba'da hadza ka rafi'i illa ma yunabbihu alaih.
Bermula ini masalah-masalah, bermula 3 masalah ini, yaitu mengapur, membangun, dan membuat tulisan. Lahir tanggal sekian, kan? Tanggal sekian, nama, sinyal, macam-macam lah. Bermula 3 masalah ini, wa ma ba'daha, dan masalah setelahnya 3 masalah ini, itu menyebutkan akannya 3 masalah ini oleh Imam Syafi'i. Illa ma yunabbihu alaihi, kecuali masalah yang ditambih oleh Imam Syafi'i atasnya masalah. Ini dalam kitab Uzza. Nah, disebut oleh Imam Syafi'i. Tentu kon la muharrar, karena menyona la muharrar, nah disebut oleh Imam Nawawi ya. Karena keguanya lam khutbah, masalah-masalah yang lam muharrar tidak akan beliau hilangkan. Semua ada disebut. Tentunya kon la muharrar. Nah, dalam kitab lain waktu. Jadi lebih masalahnya nak sebut oleh Imam Rafi'i, kecuali masalah yang nak tambih oleh Imam Rafi'i atasnya masalah. Katanya pihana lengkap kita Imam Rafi'i. Kitab lagi syarah kabir muharrar tambarah. Jadi ibarat dalam kitab-kitab lainnya harus kalau dalam kitab-kitabnya lah. Jadi sekedar info dari goknya lah. Perlu Anda ketahui, ya menang lah. Info dari jalan. Nyampu dalilan. Berkata oleh Jabir, nyo nah cik, jadi biasa kamu umpuk nah ke harim ju. Dan melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bahwa yujassasal qabru. Jadi ini ilat larangan ini tentu ida'ah. Dan ilat larangan ini tentu menyanyiakan harta. Jadi harus disepakati dulunya hukum ida'ahnya gimana. Nah, punya harim kagak harim, tapi kan ulamanya makruh. Nah, jadi menyuka makruh ida'ahan, maka turunan dari masalah itu, turunannya itu tentu menjadi makruh. Jadi naha, Rasul melarang, ini kenapa ya? Karena ida'ah. Jadi kalau karena ida'ah berarti makruh sih berarti ya. Benaha saya karena yang harum. Puilah sehingga gelarang oleh Nabi yang karena ida'ah menyanyiakan harta. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ayujassasal qabru, bahwa di tajesis, bahwa di kapur, dicet dengan kapuran, dikapuri akan kubur. Dan Rasul melarang ayyubuna alih, Rasul melarang akan bahwa dibangun atasnya kubur. Jadi ini hadisnya ya Imam Lewabi banjinya. Ya mumpung enggak. Jadi ubena kuburan-kuburannya bantu mandu. Kuburan nekah. Rawahu Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Turmuzi menambahkan wa yuktaba alaihi wa yuba. Dan Rasul melarang akan bahwa ditulis atasnya kubur dan bahwa diinjakkan dianya. Dan berkata oleh dia Turmuzi hasan sahih. Hadisnya hadis hasan sahih. muslihatnya kan kita buka balai itu bukan yang beda hukum apa buka balai biasa kan tanah pesantrennya tanah kuburan jamu tidak buka bangunan yang beda hukum makruhnya karena lebih penting ke nilai syariah gitu. Beli kuburan
pondasi kuburan. Kan, cik bangunan Balai, kita balai. Balai-balai. Balai lagi nyong. Untuk jangan urinan. Balik lagi yang untuk tujuh kuburan. Hah? Iya, je kuburan. Ah, Yang bangunan lagi nya sudah makruh. Bayang lah. Pokoknya ada lihat tadi ya. Hah? Cik kau macam peli cik. Membaca. Yang kare mah Hanya kalian kepada makruh lah. mungkin aja kan dah saya makruh lah. Ah. Hanya kalian kepada maslahah aja. Bermaslahat nah maslahatnya idaah sih untuk idaah sih kan. Apalagi kalau di atas kuburan. Pembalian dipergunakan kubur. Boleh. Hmm? Boleh kita yang boleh. Nah, pegang dalam. Kalau dalam. Tapi habisnya oleh. Wa tajsis tapi itu bil jis wa huwal jir. Bermula tajsis itu memutihkan dengan jis. Menankan jisnya makin bingung juga apa jis. Wal jir. Bermula dianya jis itu kafir. Menghubungkan dengannya tajsis oleh Imam Harmain dan Imam Ghazali boleh hubungkan akan tatin. Nah, mentanahkan artinya melumuri dengan tanah. Tapi melumuri dengan tanah yang mana itu bipeng. Tajsis itu bipeng, tapi oleh Imam Ghazali, Imam Harmain menyamakan. Wa naqala Tirmidzi 'an Syafi'i annahu la ba'sa bi. Mengutip oleh Imam Tirmidzi daripada Imam Syafi'i akan sesungguhnya bermula dia tatin itu tidak mengapa dengannya tatin karena nyahna itu kamu tanah kan Ini kayak itu waktu dia. Bawa teh. Nah aku pula itu tak aku yang tanah. aha Anak kira itu. hotel wajib kecuali awak Cina. Ya kan? Artinya istilah idahnya min haitsu harta mana. Harta. Wasawa'un fil bina uqubatin am baitin am ghairuhuma. Sama pada bangunan, sama bina uqubah, bangunan kubah ataupun rumah. Nah, jadi membangun kubah ataupun membangun rumah pindah apa buat rumah ada tanah lain deh. Ini juga makruh. Bangun kubah ataupun bangun rumah ataupun selain keduanya. Wafil maktub dan sama pada sesuatu yang ditulis. Apa yang ditulis itu sama saja pada sesuatu yang ditulis, sama ismu sahibihi, nama orang sahibnya kuburan kan? Orang yang bersemayam dalam kuburannya kan? Ataukah selain demikian. Ilahin inda ra'si hampir ghairi, dipapan, baik dipapan di sisi kepalanya mayit ataupun pada selain menangkeun dalam syarapan. Nah, jika dalam qauluhu ismu sahibi. Nama sahibnya kuburan akan tetapi lagi rahata fismi solihin au man la yu'raf illa bi. Akan tetapi ada makruh. Tiada makruh dan mau saleh. Kan bukan orang yang nanti saleh. Orangnya bersifat saleh. Tapi riwayat salehnya jelas. Riwayat kesolehannya jelas. Jadi saleh bak zahir kan, tak kalon orang lagi nya orang saleh kan. Saya benar. Adapun ini kan kuburan zaman pahana itu riwayat bagi bang. Saleh pahana saleh. Menurut zahir tu, jadi mau kamu tawatir orang saleh boleh juga kan. Aw malo yu'raf illa bihi, ataupun kalaupun dia bukan orang saleh atau nama orang yang tidak diketahui akan dia nyaman kecuali dengannya nama kan. Jadi kalau kuburan umumnya kamu jampu nah jadi ada tanda mau yang ada tulis ada tulis berarti Ini kuburan jemaah haji ya. Di Baki. tulis ketulis
Jadi piang balik keluar. Walau bunya alaihi fi makbaratin masbalatin hudima bina. Fi makbaratin musabbala hudima. Seandainya dibangun di atas kubur, dibangun fi makbaratin musabbala, dibangun pada pekuburan yang ditasbil, pekuburan umum. Dibangun pada pekuburan umum, niscaya diruntuhkan akan bangunan. Berbeda kasus apabila adalah bermula dianya bina, dianya bangunan itu milki, pada miliknya, tanah miliknya seorang. Jadi kalau milik pribadi, kan, tanah roh. Makruh karena itu kan. Cuman kalau tanah itu tanah milik sendiri, ya tidak apa-apa, walaupun makruh tidak perlu diruntuhkan. Kalau itu tanah milik sendiri. Kalau milik umum, ada bangunan-bangunan itu dibikin pondasi lah, segala macam, hanya makruh. Wasarraha fi syarhil mu'adzab yahurmatil bina fiha, mentasrih oleh Maunailam syarah mu'adzab dengan haram membangun padanya. Nya musabbalah nyampu cikalon dalam qauluhu musabbalah di pekuburan yang ditasbil, pekuburan umum. Musabbalah bermula dia musabbalah itu majarat adatun nas bidafni fiha wa illam yu'lam waqfiyatu qabla dzalik. Bermula dia hanya musabbalah itu yang berlaku oleh kebiasaan masyarakat. Berlaku oleh kebiasaan masyarakat membumikan padanya makbarah, padanya yang berlaku oleh kebiasaan masyarakat membumikan padanya, sekalipun tidak diketahui akan wakfiyah Tuhan, tidak diketahui akan kewakafannya sudah berlaku kebiasaan masyarakat kaki hanya sendiri. Sekalipun tidak diketahui akan kewakafannya, sebelum demikian tanam sebelum demikian sebelum demikian ada, sudah menjadi adat masyarakat membumikan padanya sekalipun tidak diketahui akan kewakafannya sebelum demikian jarat adat, sebelum demikian berlaku kebiasaan. Jadi akhirnya itu arti musabbalah, pekuburan umum. Jadi pekuburan umum karena gok pupun. Jadi karena gok pupun sudah ada yang mulai duluan, jadi akhirnya masyarakat bawa ke situ kan. Jadilah itu makbarah musabbalah. Jadilah dia pekuburan umum. Dan status tanah bagaimana aja enggak ada itu karena yang pupun ini kan keinginannya. Kan? Jadi pertama ada Pak pekuburan umumnya tanam jenazah pugot batang dari semennya tetap berlaku ke makruh. Makruh sih. Sama ada lagi ya. Sama ada. Makruh kan. Tapi ada pengecualian. Mbak Hudiman dia makruh tak makruh kan. Jadi tentang apakah diruntuhkan atau tidak hanya untuk Mbak Hudiman. Walaisa min hal mawat, tidak termasuk daripadanya musabbalah. Itu lokasi yang duduk keadaan masyarakat membumikan di lokasi itu. Tidak diketahui, status wakafnya tidak diketahui. Tidak termasuk daripadanya musabbalah adalah mawat, tanah mati. Tanah mati artinya tanah yang tidak ada yang punya tanah itu. Tanah-tanah di gunung kan. Jadi maunya mawat gimana kon musabbalah. Karena khilafan li ba'dihim, berbeda bagi sebahagian mereka alim ulama. Kenapa tidak termasuk musabbalah adalah mawat? Li'annahu yamlikuhu bil hafri. Karena sesungguhnya
bermula dianya mawat itu memiliki oleh seorang akan dianya mawat dengan menggali. Jadi ketika digali itu kan sudah jadi milik pribadi ya. Begitu juga nanti ada orang kemudian kemudian di samping lagi. Jadi sudah jadi milik dia berarti. Membangun tetap makruh. Hah? Membangun Nah, tetap- tentang membangun tetap di makruh. Kan? Jadi ini ceritanya Hudima. Ya kan? Diruntuhkan, kiban diruntuhkan. Kalau itu musabbalah, artinya tidak diketahui status wakafnya, maka hudima. Kan? Kalau itu adalah tanah mati kiban, kemudian dikebumikan mayat di situ, lalu dibangun bangunan, apakah diruntuhkan? Oh, namanya mawanan dengan adanya kegiatan di situ, kegiatan menggali, itu kan kegiatan itu menandakan kepemilikan, membuat menjadi milik. Jadi benar mbak kuburan orang salehnya anak makruh. Nama sabar. Bagaimana aja belum terus lah kau lu Hudima. Pokoknya baru kita hajar ini. Dihajar. Hudima, ai wujuban. Kan? Jadi kalau dibangun di pekuburan umum, yang kiban hudima. Artinya wajib. Nah, wajib diruntuhkan. Kalau di kuburan umum kan. In ulima haluhu, jika diketahui akan keadaannya mayit. Nah, waktu ini. Nah, ataupun jika diketahui akan keadaannya bangunan. Diketahui akan keadaannya bangunan pada waktu meletakkannya bangunan. Nah. Jadi kalau diketahui bagaimana keadaan bangunan, apa latar belakang sampai orang membuat bangunan itu, kan? Boleh diruntuhkan. Kalau tidak diketahui kenapa sampai dibuat bangunan, tidak boleh. Wa illa fala, jika tidak diketahui keadaan bangunannya pada waktu membuat bangunan, fala, maka tidak boleh. Nah, maka tidak boleh diruntuhkan. Lihtimali wadaihi bihantin kama fil bina'il mawjud fi sawahilil anhar. Karena bisa saja membuatnya bangunan itu dengan hak. Nah, dibenarkan membuat bangunan itu. Mana contoh kama fil bina' mawjud fi sawahilil anhar. Sebagaimana pada bangunan yang ada di tepi-tepi sungai. Kan? Jadi mungkin dulu waktu kenapa dibuat bangunan, karena dulunya kubur itu di tepi sungai, dikhawatirkan erosi nanti kan, ataupun kalau seandainya tidak dibuat bangunan, nanti akan meluap air, akhirnya kuburnya tidak kelihatan lagi. Nah, akhirnya dibuatlah bangunan. Jadi membuat bangunan di tepi sungai itu kalau alasannya adalah itu, begitu alasannya, nah membuat bangunannya gimana? Membuat bangunannya anjir, kan? Nah, sehingga tidak boleh diruntuhkan. Tapi kalau bukan alasan yang hak, diketahui kenapa sampai didirikan alasan mendirikan bangunan itu tidak benar, baru itu boleh diruntuhkan, kan? Beda hilang. Kondi hilang. Biasa saja kenapa ini kayaknya karena kuburannya aman. Atau kenapa dirikan bangunan? Karena itu tepi sungai, dulunya ada sungai di situ. Dirikan bangunan, supaya tidak ditarik air. Jadi boleh meruntuhkan itu kalau diketahui keadaan bangunan. Karena perle pedong bangunan. Jadi wajib runtuhkan berarti ya. Nah, kan? Wastasna ba'duhum mi wujubil hadmi masyahida salihin wal ulama. Mengecualikan oleh sebagian alim ulama daripada wajib meruntuhkan, alim ulama mengecualikan akan masyahida salih, tempat-tempat saksi, tempat-tempat sebagai saksi orang-orang saleh dan ulama. Tempat saksi artinya kubur orang-orang saleh dan ulama.
Jadi kubur orang-orang saleh kalau didirikan bangunan gimana? Lagi abuya-abuya dan nyawanya anak betul ya. Nah, kubur orang saleh, kubur ulama karena gua jak kenaan jak untuk tawasul. Kecuali dan nyawa abi yang jak tawasul. Punya kubur orang saleh je. Nah, kubur ulama je. Kubur menelu tu be. Di cerita dulu nih bang. Jadi bihormatil bina walau nahwa baitin ya wa fiha zairu. Harum bangunan. Mentasri oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab bahwa harum bangunan padanya kuburan umum. Walau nahwa baitin ya wa fihi zairun, sekalipun seumpama rumah untuk berlindung padanya rumah oleh orang yang ziarah. Di rumah untuk orang berteduh di situ. Setelah berziarah berteduh di situnya gimana? Nyarum bangunan. Ini balik mana aja sih? Balik anjing nanti. Belum di atas kuburan harus. Itu umum ni lagi anak kan? Hah? Kakak haji pun. Anjing. Lagi sama lengan, naik lantai, gang kuburan. Dia udah lupa punya pertimbangan yang lain. Lihat masuk ini balai lu kan? Nah balai ini kuburan memang kada dasar lagi. Nyobihannya taruh rumah. Kadangnya orang saleh ada orang saleh. Nah tapi kan di hati dah duduk lagi untuk bina. Biasa kan lagi pribadi, lagu haji kan sekedar mana kan? Ini buka balai, dia duduk di rumah kuburan. Ini punya juga. Kuburan umum mah. Kuburan jamun kan kuburan. Kuburan podat no. Kuburan pemilik tanah. Mana mengedung dia ratusan tahun kuburan jamun. Ini dipilih kuburan. Jadi kon kuburan umum mah tanah pribadi ya. Tanah pribadi. Cuman masalah aja bangunan di atas kuburan. Pindah untuk orang beina nah. Karena yuk kuburan. Kan? Kata turupon tu di atas mana ya. Baru yang kuburan. Dan pindah kibang, pindah bila anak lain, punya anak tanah lain kibang. Anak tanah lain. Kemudian anak kibang. Alah ambil tunggu. Ya si kepinan mah. Duit rumah. Duit rumah hari. Kahek macam dah bawa rumah. Dengar. Nanti untuk lebih selamat. Beda. Jadi gue punya tanah pemilik wakaf. Kan pemilik wakaf ke tanah roh kan. Yang ka umum Bandung kuburan inan gebangun na wajib geruntuhkan sih. Nah wajib hancur bangunan kuburan beliau, kuburan pemilik wakaf. Walaupun tanah aja punya wakaf berarti kan tanah bila Allah berarti kuasa aja le. Ini kuburan ada mau. Kuburan naruh wakaf kan. Kuburan hana tamu wakaf. Kamu jadi dua kah kawan kuburan kan itu mau wakaf. Punya kawan nanti kuburannya hana tamu berarti. Di luar. Barang. Lagi masalah tanah jual beli yang na kuburan pribadi, kuburan mana ada mau dalam jual beli ya? Kuburan. Kecuali nak tasreh kan tamu kuburan ya halu. Ya nak tasreh aja. Nah, karena yang kon tamu lam yang kiban ada lah kan. Jadi punya ba ada hana tamu kuburan hana tamu berarti ya. Kira nengok budaya kan?
hanya kuburan si han roh dalam jual beli lain sama dulu tapi tetapnya naik damang kaji kubur tapi harus ya Menyebada hai damang berarti hai damang yang ibadahnya. Karena hana itu serehan. di Banda Aceh dia ada nama kuburan jaman dulu ada nama Pagelangan Punya tanahnya tanah wakaf, hanya punya tanahnya milik pribadi, anak apa lah. Maka hana gaduh milik ngan tak niyo, maka hana gaduh milik, kan? Itulah kepanjangan kaji. Allahu a'lam bishawab. Baca ayat. Ya bunga dah baca nasahan dah.